Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fajar SD. Di video kali ini saya akan bahas soal yang berkenaan dengan energi mekanik. Nah, sebelum masuk ke soal-soal, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya mendapat manfaat dari video ini dan video-video saya selanjutnya. Oke, sebelum masuk ke materi soal dan pembahasan energi mekanik, saya akan menjelaskan dulu secara singkat bagaimana itu energi mekanik atau apa itu energi mekanik. Nah, tapi sebelum mempelajari energi mekanik ini, buat teman-teman silahkan pelajari dahulu energi potensial dan energi kinetik, karena itu akan berkenaan dengan materi kali ini. Oke. Video itu juga ada di video saya sebelum video energi mekanik ini, yaitu di bagian usaha dan energi. Oke, jadi energi mekanik itu adalah secara sederhana dia merupakan penjumlahan dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Ini contohnya seperti ini. Misalnya ada sebuah meja. Nah, kita akan menguatkan meja itu dengan paku supaya dia rekat gitu kan. Nah, itu kan ada dipukul menggunakan palu. Nah, palu ini ketika dia diangkat, maka dia punya energi potensial, dia punya massa, dia punya percepatan gravitasi, dia juga punya ketinggian. Semakin tinggi maka bisa jadi semakin kuat energi potensialnya misalnya. Tetapi dia tidak punya energi kinetik. Ketika dia kita ayunkan dengan kecepatan tertentu untuk memukul pakunya, maka dia punya energi kinetik seperti itu. Nah, jadi energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik, di mana energi potensial itu massa dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian, sedangkan energi kinetik itu setengah massa dikali kecepatan dikuadratkan. Oke. Jadi itu ya berkenaan dengan energi mekanik. Sederhana sebetulnya. Hanya menjumlahkan energi potensial ditambah energi kinetiknya di suatu benda tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Oke, kita lihat. Sebuah kelapa mempunyai massa 600 gram yang akan jatuh dari pohon pada ketinggian 10 meter. Jika percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, berapakah energi mekanik pada buah kelapa tersebut? A 6 joule, B 60 joule, C 600 joule, D 6000 joule. Nah, kita lihat apa saja yang diketahui dari soal. Yang pertama, ada massa 600 gram. Kita rubah dulu ke kilogram. Oke, jadi 0,6 kilogram. Kemudian ada lagi percepatan gravitasinya ya 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian ada ketinggian yaitu 10 meter. Yang ditanyakan berapa energi mekanik pada buah kelapa tersebut. Nah, kita tahu tadi kalau energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Nah, kan kelapanya belum jatuh. Jadi dia masih di atas. Jadi tidak ada kecepatan di situ, maka energi kinetiknya kita sama dengan 0, dikatakan nilainya 0 gitu. Ya udah, kita langsung masukkan aja ke rumusnya. Energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Karena energi kinetiknya dianggap 0, maka kita langsungkan aja tulis 0, berarti tinggal yang ada hanya energi potensial. Masukkan lagi nilainya, rumusnya. Energi potensial itu massa dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian atau H. Ya udah, masukkan nilainya 0,6 dikali 10 dikali dengan 10. Maka 60 joule. B jawaban yang paling tepat. Oke. Jadi itu ya. Hanya tadi energi kinetiknya yang perlu kita analisis seperti itu, apakah ada energi kinetiknya atau apakah tidak ada energi potensialnya. Kita tinggal lihat konteks di dalam soalnya seperti apa. Karena ini belum jatuh, jadi tidak ada energi kinetik atau secara spesifik kecepatannya tidak ada kan. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2, masih berkenaan dengan energi mekanik.
Soal nomor 2, sebuah apel mempunyai massa 300 gram, akan jatuh dari pohon pada ketinggian 10 meter. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, berapakah energi mekanik pada apel? A 3000 joule, B 300 joule, C 30 joule, D 3 joule. Kembali kita lihat yang diketahui dari soal apa saja. Yang pertama ada massa 300 gram, berarti 0,3 kilogram. Ada percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, ada juga H 10 meter. Yang ditanyakan energi mekanik juga. Masukin aja ke rumus. Nah, sama juga seperti soal nomor 1 tadi, karena dia buah kelapa akan jatuh, maka EK-nya dikatakan atau energi kinetiknya dikatakan nilainya 0 karena tidak ada kecepatan, karena belum ada kecepatan, karena dia belum jatuh kan. Oke, jadi energi kinetiknya sama dengan 0, maka energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Karena energi kinetiknya 0, maka yang dihitung hanya energi potensialnya aja, M dikali G dikali H. Masukkan nilainya 0,3 kali 10 kali 10. Maka energi mekaniknya sama dengan 30 joule ya. Oke, kita lihat atau mau dibahas lagi soal nomor 2. Iya, karena sama aja seperti soal nomor 1 tadi. Energi kinetiknya kenapa 0? Karena buahnya tidak memiliki kecepatan, karena masih diam, dalam keadaan diam kan. Karena akan jatuh baru, jadi belum jatuh, dia masih di atas pohon seperti itu. Oke, kita lihat soal nomor 3. Nah ini, sebuah mangga memiliki massa 100 gram, dilempar secara vertikal ke atas. Saat ketinggiannya 10 meter dari permukaan tanah, mempunyai kecepatan 4 meter per sekon, berapakah energi mekanik buah mangga pada saat tersebut? Nah, di sini yang diketahui lagi ada di bawahnya itu percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Oke, berapa nilainya? A 10,2 joule, B 10,4 joule, C 10,6 joule, D 10,8 joule. Yang ditanyakan energi mekanik kan. Oke, sekarang kita lihat yang diketahui dari soal terlebih dahulu. Yang diketahui ada massa 100 gram, maka kita ubah menjadi 0,1 kg, H-nya 10 meter. Nah, V-nya 4 meter per sekon, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan energi mekanik. Nah, kita lihat dulu di pembahasan soal nomor 3 ini. Yang ditanyakan energi mekanik buah mangga pada saat tersebut. Saat apa? Saat ketinggiannya 10 meter dari permukaan tanah. Berarti di sini energi potensialnya ada, kemudian juga ada energi kinetiknya karena ada kecepatannya 4 meter per sekon. Maka kita mencari keduanya. Jadi kita bisa jumlahkan keduanya. Tidak seperti soal nomor 1 dan nomor 2 tadi. Kita lihat energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Energi mekanik sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali H atau ketinggian. Nah, ditambah dengan setengah massa dikali kecepatan dikuadratkan. Yaudah, gampang kan? Tinggal masukkan semua nilai-nilainya ke dalam rumusnya. Oke, masanya 0,1, gravitasinya 10, ketinggiannya 10 ditambah dengan setengah dikali 0,1 dikali 4 kuadrat. Maka 10 ditambah 0,8 jadinya 10,8 joule kan. Nah, di sini karena energi mekanik buah mangga pada saat tersebut. Nah, jadi semuanya dihitung, termasuk juga energi kinetiknya, energi potensialnya juga. Oke, ini adalah soal-soal yang berkenaan dengan energi mekanik. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebenarnya masih berkenaan dengan energi mekanik juga kan. Oke, yaitu hukum kekekalan energi. Jadi bunyinya hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk energi lain. Nah, di sini saya tampilkan sebuah gambar.
Oke, jadi kita tahu tadi bahwa energi mekanik itu adalah energi potensial benda ditambah dengan energi kinetik benda. Misalnya benda A ini. Nah, karena masih di atas ini, maka benda A ini tidak mempunyai energi kinetik karena belum ada kecepatannya kan, maka dianggap nol tadi. Yang ada hanya energi potensial. Oke, misalnya kita tuliskan menjadi seperti ini energi mekanik di benda A. Nah, energi potensialnya misalnya 500 joule kan? Karena belum ada energi kinetik, maka tadi dianggap nol pada benda A. Maka kita bisa menghitung energi mekaniknya adalah 500 joule karena energi potensialnya saja yang ada, ya kan? Kemudian ketika benda jatuh ke bawah ke benda B ini, maka dia punya kecepatan tertentu. Bisa saja 4 meter per sekon, kemudian 6 meter per sekon dan sebagainya. Nah, ini dia akan berubah. Berubahnya energi potensialnya menjadi semakin kecil dan energi kinetiknya ada jadi besar. Jadi di sini bahwa energinya itu tidak hilang atau tidak musnah, tetapi dia berubah bentuk. Energi potensialnya misalnya katakanlah di sini menjadi 250, berarti energi kinetiknya jadi 250. Maka sama nilainya antara energi mekanik A dan energi mekanik di benda B, posisinya ya di situ. Nah, jadi antara benda A dan benda B itu sama nilainya, yaitu 500 joule. Energi kinetiknya misalnya 250 ini kan. Nah, maka energi potensialnya 250, maka nilainya sebetulnya sama. Nah, antara benda A ini dan benda B. Nah, ini yang dimaksud dengan hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk energi lain, seperti itu. Maka sama nilainya antara A dengan B ini 500 joule, di sini juga 500 joule. Ini saya hanya memberikan contoh ya, maksudnya tidak perlu menghitung ininya. Kita anggap nilainya sudah ada seperti itu. Nah, kalau hitungannya kan seperti tadi yang energi potensial tambah energi kinetik, kita anggap saja ini sudah ada nilainya seperti itu. Ya, maka di sini 500 joule, maka di sini jadi 250 ditambah 250 sama dengan 500 joule. Karena di sini sudah ada kecepatan. V-nya sudah ada di sini setengah, misalnya masanya berapa dikali V kuadrat seperti itu kan, maka ketemulah hasilnya 250. Energi potensialnya juga begitu, karena di sini H-nya sudah lebih rendah, maka di sini juga lebih rendah nilainya. 2 kali misalnya massa dikali gravitasi dikali H. Di sini misalnya 4, di sini sudah 2, di sini 10, berarti di sini 5 misalnya. Maka nilainya lebih kecil seperti itu. Oke, jadi paham ya. Jadi, maka kita dapat menuliskannya menjadi seperti ini. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Seperti itu. Oke. Kita masuk ke contoh soal dari hukum kekekalan energi. Nah, misalnya seperti ini. Soal nomor 4 ya. Bola pejal bermasa 1 kg dilempar vertikal ke atas dari tanah dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi di tempat itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka besar energi kinetik bola saat mencapai ketinggian 20 meter adalah A 600 joule, B 500 joule, C 400 joule, D 300 joule. Kita analisis dulu yang diketahui dari soal apa saja, kemudian yang ditanyakan juga apa saja. Yang diketahui yang pertama ada massa 1 kg, berarti massa bendanya ya. Kemudian kecepatan awal, kita bisa tuliskan kecepatan awal dengan V1 sama dengan 40 meter per sekon. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian ada besar energi kinetik bola, berarti itu yang ditanyakan. Kemudian ketinggian 20 meter saat bola mencapai ketinggian 20 meter, berarti itu H2 bukan H1.
Maka yang ditanyakan adalah energi kinetik 2 karena besar energi kinetik bola saat, berarti kan saat terakhirnya itu. Maka kita tulis energi kinetik 2. Oke, kita tinggal masukkan ke persamaan dari hukum kekekalan energi. EM1 atau energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Kita masukkan nilainya. EP1 itu energi potensial pertama ditambah dengan energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Kita lihat. Nah, MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah EK2 atau energi kinetik 2. Kan energi kinetik 2 yang ditanyakan, maka langsung aja kita masukkan nilainya. MGH1 atau energi potensial 1. Kan H-nya itu tidak ada karena dia dilempar dari bawah ke atas, maka ketinggiannya tidak ada. Jadi sebetulnya kita bisa langsung saja tuliskan bahwa di energi potensial 1 itu sama dengan nilainya dengan 0. Tapi di sini saya jabarkan saja karena tetap hasil kalinya akan 0 meskipun di situ punya massa 1, punya percepatan gravitasi 10, H1-nya kan 0, maka hasil kalinya tetap 0. Kemudian energi kinetiknya ada karena dia ada kecepatan awal tadi. Maka kita tuliskan setengah dikali massanya 1 dikali 40 kuadrat sama dengan di energi potensial 2-nya ada karena di sana ada ketinggian. Jadi 1 dikali 10 kali 20 ditambah energi kinetik 2. Ya udah tinggal tuliskan lagi hasilnya di bawahnya. Setengah dikali, kan yang energi potensial 1 sudah 0, tidak perlu kita tuliskan. Maka setengah dikali 40 kuadrat itu 1600 sama dengan 200 ditambah EK 2. Oke, maka kita tinggal bagikan 1600 dibagi 2 sama dengan 800 sama dengan 200 ditambah EK 2. Kemudian kita balik 200 ditambah EK 2 sama dengan 800. Maka kedua ruasnya kita kurangkan 200. Maka energi kinetik 2 sama dengan 800 dikurang 200 sama dengan 600 joule. Gimana, paham ya? Nah, soal-soal seperti ini sebenarnya kita tinggal analisis apa saja yang ada di soal, yang diketahui dari soal, kemudian apa yang ditanyakan, seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Sebuah benda bermassa 8 kg bergerak vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka energi mekanik benda pada saat mencapai titik tertingginya adalah A. 6400 joule, B. 6000 joule, C. 5800 joule, D. 5600 joule. Nah, kita lihat dulu apa yang diketahui dari soal. Yang diketahui itu yang pertama ada massa 8 kg. Kemudian ada kecepatan awal, berarti V1 kita tulis saja sama dengan 40 meter per sekon. Kemudian lagi percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Dan yang ditanyakan adalah energi mekanik 2 atau energi mekanik akhir, yaitu. Karena kita tahu tadi bahwa energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2, maka kita tinggal maka itu sama aja dengan energi mekanik 2 sama dengan energi mekanik 1, atau energi mekanik akhir sama dengan energi mekanik di awal benda, kan seperti itu. Maka tinggal kita masukkan aja persamaannya. Energi mekanik 2 sama dengan energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1. Oke, tinggal masukkan saja nilainya. MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat. Maka tinggal dimasukkan nilai-nilainya. 8 dikali 40 kali 0. Kenapa 0? H1-nya secara sederhana karena memang tidak diketahui dari soal. Tapi logiknya bahwa sebuah benda bermassa 8 kg bergerak vertikal ke atas. Tuh, berarti kan dia dari permukaan bumi, maka H-nya tidak ada, maka H awalnya kita anggap 0 karena dia bukan dari ketinggian tertentu.
lebih mudahnya lagi sebetulnya kalau sudah tahu, kita nggak perlu tuliskan 8 dikali 40 nya lagi, langsung saja energi potensialnya 0 seperti itu. Tapi di sini untuk lebih spesifik, lebih mudah dipahami seperti itu, maka saya tuliskan gimana logiknya juga seperti itu. Maka kalau kita kalikan semuanya itu di energi potensial 1, maka tetap aja 8 dikali 40 dikali 0 hasilnya akan 0. Oke, maka di sini yang akan dihitung selanjutnya adalah energi kinetik satunya atau energi kinetik awal. Jadi sama dengan 0 ditambah 4 itu dapat dari 8 dikali 1,5, maka 8 per 2 kan jadinya 4. 40 kita kuadratkan jadi 1600, kemudian dikalikan saja 4 dikali 1600 sama dengan 6400 joule. Oke, itu untuk soal nomor 5. Kemudian soal selanjutnya nomor 6. Sebuah kotak meluncur dari bagian atas bidang miring yang tingginya 4 meter di atas permukaan lantai. Jika percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan kotak saat tiba di dasar bidang adalah A 9,8 meter per sekon, B 8,8 meter per sekon, C 7,8 meter per sekon, D 6,8 meter per sekon. Yang ditanyakan kecepatan kotak saat tiba di dasar bidang, maka ini pasti berkenaan dengan V-nya. Tapi kita lihat dulu seperti apa yang diketahui dari soal. Yang pertama adalah H. Sebuah kotak meluncur dari bagian atas bidang miring. H berarti yang tingginya 4 meter. Ini H awal kan? H1 berarti. Karena dia dari atas. Kemudian yang diketahui lagi adalah percepatan gravitasinya 9,8. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah energi kinetik 2. Maka kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Masukkanlah rumusnya. Energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Nah, MGH 1-nya ada nilainya. Berapa? Karena di sini masanya tidak diketahui kan? Berarti masanya tetap sama kan antara energi mekanik 1 dan energi mekanik 2-nya. Maka bisa kita coret aja udah. GH1 sama dengan setengah V1 kuadrat, GH2 tambah setengah V2 kuadrat. Masanya kita coret. Karena di sini tidak diketahui dan pasti sama masanya. Kalau 1 ya sebelahnya juga 1 gitu kan. Oke. Masukkan aja nilainya. 9,8 kali H1-nya ada 4 meter, kemudian setengah V1 kuadratnya ada tidak? Maka 0 yang V1 kuadratnya, kemudian 9,8 H2-nya karena dia turun ke permukaan berarti tidak ada. Terus setengah V2 kuadrat itu yang dicari. Maka yang 9,8 kita kalikan aja dengan 4. Kemudian setengah kali 0 pasti 0. Kemudian 9,8 dikali 0 pasti 0. Kemudian di ruas kanan hanya ada setengah V2 kuadrat. Maka nilainya menjadi seperti ini. 39,2 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah setengah kali V2 kuadrat. Maka hasilnya 39,2 sama dengan setengah V2 kuadrat. Oke, maka sekarang kita tinggal kalikan. Keduanya dikalikan dengan kedua ruasnya, antara ruas kiri dan ruas kanan dikalikan dengan 2. Maka 39,2 kita kalikan 2 jadi 78,4. Ruas kanan juga dikalikan dengan 2. 2 kali setengah itu sama dengan 1. Akhirnya tinggal V2 kuadrat. Ya udah tinggal dikuadratkan aja V2-nya menjadi V2 kuadrat sama dengan 78,4 diakarkan sama dengan 8,8 meter per sekon. Oke, itu untuk nomor 6. Gampang ya, karena hukum kekekalan energi itu aja rumusnya. EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Asalkan kita paham persamaannya, maka kita bisa mengerjakan soal-soal seperti ini. Soal nomor 7.
Sebuah benda bermasa 10 kg bergerak vertikal ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka energi mekanik benda di titik tertinggi adalah, kalau titik tertinggi berarti energi mekanik akhir atau energi mekanik 2. Jawabannya opsinya A 500 Joule, B 400 Joule, C 300 Joule, D 200 Joule. Langsung saja kita melihat apa yang diketahui dari soal. Diketahui yang pertama massa 10 kg. Kemudian karena di situ kecepatan awal, maka V1 10 meter per sekon atau V awal boleh semuanya. Nah, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah energi mekanik 2 atau energi mekanik akhir. Kita tahu bahwa persamaan dari hukum kekekalan energi tadi adalah energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Bisa aja kita balik energi mekanik 2 sama dengan energi mekanik 1. Maka tinggal masukkan nilainya. Energi mekanik 2 sama dengan energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1. Di situ apakah ada energi potensial? Coba kita lihat, karena dia sebuah benda bergerak 10 kg, bergerak vertikal ke atas. Artinya dia dari bawah, dia tidak punya ketinggian. Artinya dia tidak punya H1. Otomatis energi potensialnya akan 0 karena dia tidak punya ketinggian tadi. Kan rumusnya dari energi potensial adalah M dikali G dikali H. Maka H1-nya itu sudah pasti 0. Maka kita hanya punya di situ sebetulnya energi kinetik. Maka energi kinetiknya bisa kita hitung sama dengan setengah dikali 10 dikali 10 kuadrat. Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah 500 Joule. Nah, ini adalah soal-soal yang berkaitan dengan energi mekanik dan hukum kekekalan energi. Oke, segitu dulu video hari ini. Di video kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang akan melanjutkan seleksi kompetensi bidang, khususnya berkenaan dengan energi mekanik dan hukum kekekalan energi. Oke, buat teman-teman jangan lupa subscribe channel ini supaya dapat bermanfaat dan berkembang channelnya. Oke, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.